Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi diskusi kita dengan materi hukum acara arbitrase dan alternative dispute resolution atau ADR, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Azur Agus SHM. Beliau merupakan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Medan. Pada Bapak Dr. Azur Agus SHM, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Tentu yang kami hormati panitia ya, dan para peserta sekalian. PKPA angkatan ke berapa nih? Keempat tahun ini ya. Nah, kalau dikumpul-kumpulkan udah 100 angkatan ya. Tahun ini udah Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan dan ada di dalam jaringan. Jadi ini adalah minggu kedua atau kedua ya. Nah, harus diingat bahwa PKPA ini adalah untuk persiapan mengikuti ujian advokat. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kurikulumnya, mata kuliahnya atau mata ajarnya itu berkenaan dengan persiapan kita untuk mengikuti ujian advokat. Jadi nantinya hampir semua dari mata ajar itu mengenai hukum acara, Pak. Hukum acara, jadi acara perdata, pidana, tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial ya, acara niaga, nah, semua mengenai hukum acara, hukum formil. Nah, beberapa ada pilihan yang diberikan oleh Pradi ya, nah, itu diserahkan ke panitianya memilih yang mana. Misalnya ada legal reasoning, legal opinion, ada penyusunan kontrak ya. Nah, ada wawancara dengan klien ya. Tapi kalau mengenai kode etik dan peran organisasi itu memang mata ajar wajib atau mata kuliah wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan di PKPA ini itu pasti ada di soal nanti, soal pilihan ya, pilihan atau esainya. Nah, nanti di ujian yang paling banyak nilainya adalah esai, yaitu pembuatan surat kuasa dan surat gugatan. Jadi nanti tahun-tahun yang sudah lewat ini pilihannya gugatan ke pengadilan negeri, Pak. Nah, bisa jadi tahun ke depan gugatan ke misalnya ke pengadilan agama ya. Bisa nanti mereka buat misalnya gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Bisa ke perselisihan hubungan industrial PHI atau arbitrase. Nah, karena memang itu nanti pekerjaan utama kita. Ada yang agak nggak bermasalah, misalnya memberi advies hukum, opini hukum, ya kan, legal drafting. Nah, banyak sekali pekerjaan para advokat ini. Tapi yang utama itu nanti adalah mengendalikan sengketa, permasalahan, perselisihan. Nah, pokoknya yang ya seperti orang dokter lah ya, orang sakit lah ya. Nah, jadi kita ini juga pekerjaan utamanya adalah pengendalian sengketa, permasalahan hukum, ya. Jadi kita mana nih?
Jadi kita harus tahu juga mengapa ada arbitrase ini. Nah, kalau yang sehari-hari mungkin adik-adik ini Pak dia udah tahu, karena di dalam hukum dagang atau hukum perdata itu mereka ada menyinggung mengenai arbitrase. Tapi yang sudah lulusan Fakultas Hukum yang senior mungkin dulu belajarnya hanya sekilas saja mengenai arbitrase, gitu ya. Nah, arbitrase ini kan adanya di dunia bisnis Pak ya, dunia bisnis. Nanti kalau sudah kita berpraktek, maka pasti akan menjumpai hal ini, suasana seperti sekarang. Dan ini bukan di kita aja, di negara manapun pasti akan menjumpai keadaan pengadilannya, ya, keadaan biaya-biaya yang harus dikeluarkan di pengadilan, kemudian kepastian hukumnya, ya. Nah, itu pasti kita akan berhadapan nanti waktu di praktek. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita misalnya orang berdagang, berbisnis itu, orang akan ke negara lain atau ke daerah lain, maka dia akan mengalami hal-hal ini ya. Nah, dia akan kurang menyukai pengadilan tempat dia nanti akan datang. Misalnya kita mau datang ke India, ya, kita pasti tidak akan suka dengan, atau tidak yakin kita, atau tidak percaya kepada pengadilan setempat. Misalnya kita bersengketa dengan orang India lah ya, nah, pasti ada perbedaan budaya, bahasa, perbedaan sistem hukum gitu Pak ya. Nah inilah, nah ini maka terjadi dulu di dunia perdagangan. Orang suka berdagang di daerah lain, maka dia akan mengalami sengketa. Maka sengketa itu dia akan cari suatu format penyelesaian yang sama-sama disukai gitu ya. Ini dia apanya. Yang paling penting bagi orang bisnis itu adalah hubungan terhadap hubungan bisnisnya. Misalnya kita sama orang India tadi, kita pasti akan menjaga hubungan bisnis, karena bukan misalnya ada si A, pasti nanti ada yang si B, si C ya, itu kita harus jaga gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di acara perdata juga dapat nanti ya. Jadi ada dua cara penyelesaian sengketa secara umum, ada adjudikasi dan non adjudikasi. Adjudikasi ini ada litigasi dan non litigasi. Adjudikasi itu Pak maksudnya nanti kalau ada soal-soal di ujian, adjudikasi itu adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang cara-cara format prosesnya itu sudah ditentukan sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa, ya kan, prosesnya itu yang diikuti, gitu ya. Nah, ini dia adjudikasi non. Ini kan di dalam pengadilan, non litigasi di dalam pengadilan, non litigasi di luar pengadilan. Ya, ini litigasi non litigasi ini udah kita membayangkan ada suatu tempat, gedung, ada apa ya? Nah, pengadilan negeri, ini arbitrase. Nanti harus Bapak Ibu bedakan juga, ada pengadilan, ada peradilan. Ya, ini mengingat-ingat aja Mak, apa? Waktu kita kuliah kan ada pengadilan, ada peradilan. Berarti pengadilan itu tempatnya, peradilan itu prosesnya ya, arbitrase. Kemudian non adjudikasi ini cara-cara penyelesaian sengketa yang memang lebih sederhana dia. 99 kita sudah ada undang-undangnya, nomor 30 tahun 1999. Sebelumnya kita belum ada undang-undang ya, khusus arbitrase belum ada. Nah, tapi Belanda itu kan sudah mengenalkan kita mengenai peradilan atau pengadilan wasit. Ya, di dalam HRBG dia menyatakan kalau orang Bumi Putra, timur asing ingin menggunakan cara-cara pengadilan wasit, dia boleh tengok hukum acara yang berlaku untuk orang Eropa. Ya, jadi RV. Nah, sebelum ini kita masih mengacu kalau mau menggunakan arbitrase atau pengadilan wasit itu ada di RV. RV itu hukum acara yang berlaku untuk
orang Eropa. Boleh kita tunduk, tapi sejak tahun 1999 kita sudah ada undang-undang sendiri, maka sudah ada definisi arbitrase itu secara pasti dan secara undang-undang sudah ada ya. Jadi artinya cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi yang utama itu sengketanya perdata. Berarti ada perdata, ada pidana, ada publik, ya kan? Tapi ini perdata. Di luar peradilan sudah tadi kita litigasi, non litigasi, kemudian yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Ya. Ini perjanjian, dia dasarnya perjanjian. Harus ada perjanjiannya. Dibuat secara tertulis, berarti lisan enggak boleh ya. Harus buat tertulis nantinya oleh para pihak yang bersengketa. Jadi ini definisi gampang kita memahaminya. Kalau nanti ada soal, misalnya ada sengketa jual beli hotel Madani misalnya, ya, nanti dibilangnya si pembeli di Jakarta, penjual di Medan, ya kan? Nah, akan tetapi dia bilang nanti ada harga atau ada gedung yang tidak sesuai, maka terjadi sengketa, maka dibuatnya selesaikan melalui arbitrase katanya. Ya, soalnya nanti mana tahu. Nah, cuma kalau sudah kita pelajari ini kan kita sudah tahu. Kita akan lihat dulu ada nggak perjanjiannya, ya kan? Kemudian sengketanya perdata, oke, perdata. Perjanjiannya ada. Nah, kalau nggak ada berarti harus dibuat, ya, secara tertulis. Jadi kalau diarahkannya ke arbitrase, kita langsung tengok, ada nggak perjanjian arbitrase. Kalau nggak ada, buat. Berarti yang dibuat itu surat kuasa, perjanjian arbitrasenya, surat kuasa sama surat gugatannya. Sama itu jenis makhluknya, hakim, arbiter, wasit, apalagi Pak, penengah itu sama, pemutus itu sama semua itu jenisnya ya. Nah, kita berhak memilih sendiri. Misal adik ini siapa namanya? Windy sama Intan berperkara, mereka nanti memilih sendiri hakimnya, ya. Windy milih satu, Wita milih satu, nanti yang sudah dipilih itu milih satu lagi. Nah, hakim arbiter, yang namanya hakim, arbiter, wasit, pemutus itu harus jumlahnya ganjil ya, gasal, nggak boleh genap. Nah itu ya, sudah ada arbitrasenya. Nah ini lihat ini. Nah arbitrase itu secara garis besarnya ada di nasional, ada internasional, ada institusi, ada ad hoc ya. Kalau nasional udah ngerti Pak ya, berada di wilayah Republik Indonesia. Internasional di luar kita lah ya. Institusi ada lembaganya, ada lembaga seperti bentuk di pengadilan ya, ada bentuknya dia. Jadi di arbitrasi itu nanti kita dikasih kesempatan untuk melakukan koreksi. Misalnya ada tulisan yang salah, misalnya 1.000 terbuat 10.000 ya kan, 100 juta terbuat nolnya jadi bertambah jadi 1 miliar atau nolnya kurang. Jadi nanti kita bisa koreksi, kita bilang sama arbiternya atau hakimnya, Pak ini ada kesalahan penulisan, misal namanya salah gitu ya, ada masa koreksi 14 hari, bersifat administratif, ini kata undang-undangnya. Kemudian penyimpanan putusan dalam 30 hari di PN domisili termohon oleh arbiter atau kuasanya ya. Kalau di Indonesia, nanti negara lain misalnya Singapura mungkin pihak yang menang ya kan. Nah, kemudian pelaksanaan putusan sukarela atau eksekusi PN. Nah, saya cerita tadi, apabila dia tidak didaftarkan atau disimpan atau diserahkan ke pengadilan satu rangkap ya, nah bisa nebis in idem, terjadi perdamaian ya. Nah bisa juga dicabut ya kan. Nah,
Ini nanti ada perma, ini perma yang lama, nanti kalian ada di kawah peta yang baru ya. Nomor 1 2000 berapa? Ada yang tahu? 19 nggak salah atau berapa? Ya. Oke, nah ini cara menghitung biaya. Nanti kita kalau berarbitrase, cara menghitung biaya. Jadi kalau ini berlaku hampir semua lembaga arbitrase di dunia atau yang ad hoc atau institusi ya. Misal dia buat biaya pendaftaran 3 juta. Nah, cara menghitung biaya arbitrasenya berdasarkan persentase dari jumlah klaim atau tuntutan. Misal dia nuntut 1 miliar di bawah 1 miliar maka 10%. Kalau 2 miliar 3,5 miliar 9 antara 9 dan 8 gitu ya. Makin tinggi dia misalnya berapa nih? Ini 1 triliun 0,6. Dia makin tinggi jumlah tuntutan kita, klaim kita, dia persentasenya makin kecil. Ya. Yang di dalam Di dalam jaringan juga mau bertanya, silakan. Atau sudah semua paham? Ya. Silakan, Pak. Ya, Pak. Jadi saya mendengar Pak, arbitrase ini kan biasa terkait sengketa dalam dunia bisnis atau hubungan bisnis juga, Pak. Ya. Untuk proses sendiri dilakukan di jalur adjudikasi, litigasi, tapi di luar peradilan gitu, Pak. Nah, untuk perjanjiannya sendiri, Pak, perjanjian arbitrase ini, apakah itu di luar dari perjanjian yang sudah dibuat pihak? Itu pertama, Pak. Kemudian untuk perjanjiannya itu dibuat di bawah tangan atau seperti apa gitu, Pak, perjanjian arbitrase ini? Baik, langsung jawab ya, Pak Suhaji ya. Ya. Ini apa nih yang kedua dulu lah ya. Jadi perjanjian arbitrase itu kan ada yang tadi kan sudah kita ada tadi dibuat, ada yang dibuat sebelum sengketa, ada yang dibuat setelah sengketa. Yang sebelum sengketa namanya apa tadi? Fakta komenten apa tadi? Apa tadi? Pak. Ada di situ. Akta komplementendo ya. Yang dibuat setelah namanya akta kompromis. Jadi dibuat sebelum dan dibuat sesudah. Ya. Dasarnya semua adalah perjanjian yang dibuat tertulis oleh para pihak. Kemudian apakah boleh dibuat di bawah tangan? Undang-undang hanya bilang Pak Suhaji hanya bilang bahwa dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia? Karena terkait undang-undang bahasa, ya, semua yang secara di negara kita itu harus berbahasa Indonesia. Nah, kalau dibuat dua bahasa silahkan, tapi bahasa Indonesianya harus ada. Ya. Nah, kan pertanyaan terkait apakah harus dibuat di notaris. Nah, kalau dibuat di notaris itu sudah menyangkut kekuatan aktanya. Nah, tapi undang-undang tidak ada bilang harus di notaris atau di PPA, bukan PPAD, di notaris lah ya. Nah, tapi hanya dibilangnya tertulis, ya. Nanti di penjelasannya dibuat berbahasa Indonesia. Nah, apabila ada perjanjian arbitrase dari asing masuk ke Indonesia, maka itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu Pak Suhaji. Ada yang dibuat sebelum sengketa, ada yang dibuat sesudah. Bisa di bawah tangan, terserah, di notaris terserah, tapi yang penting tertulis dan berbahasa Indonesia. Gitu Pak. Jelas Pak Suhaji? Pak, untuk ya. Yang pertama tadi Pak, kira-kira gimana Pak? Kan artinya ada perjanjian antar para pihak itu kan terjadi pastinya kan dalam dunia bisnis. Ya. Nah, tapi mereka dari awal ataupun tadi sebelum atau setelah kan bisa dibuatkan perjanjian arbitrase sendiri gitu Pak. Nah,
itu apakah saling berkesinambungan gitu Pak antara perjanjian yang dibuat para pihak dalam dunia bisnisnya, dalam bisnisnya sendiri, sama untuk penyelesaiannya itu kan bisa sebelum sama setelahnya gitu ya Pak? Iya. Jadi sifatnya yang apakah semua perjanjian bisa, kan ini kalau bisnis ya Pak ya, kalau kayak jual beli yang Bapak sampaikan tadi itu kan bisa juga berarti setelahnya kalau ada permasalahan mereka mau tempuh jalur arbitrase gitu Pak? bisa Pak. Jadi perjanjian arbitrase ini adalah perjanjian tambahan, ya, perjanjian aksesoris ya istilahnya di dalam dunia kita ya. Ada perjanjian pokoknya jual beli, ya Pak ya. Jadi biasanya orang itu kalau perjanjian pokok jual beli di pasal bawah klausula itu ada satu pasal penyelesaian perselisihan. Apabila ada perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak selesai maka akan diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan atau ke arbitrase. Nah, kalau yang dulu dia buat apa? Buat apa namanya? Ambigu ya, boleh ke pengadilan negeri, boleh ke arbitrase. Tapi sekarang anak-anak sekarang, advokat sekarang Pak, konsultan sekarang dia udah tahu kompetensi absolutnya. Jika sudah memilih pengadilan arbitrase dia tidak akan lagi buat ke pengadilan negeri. Ya. Karena itu kalau dulu Pak, zaman-zaman orang tua dulu dia buat gitu. Kalau tidak selesai di pengadilan negeri, pengadilan arbitrase boleh ke pengadilan negeri. Sekarang nggak ada lagi begitu, ya. Sekarang pilih satu aja. Kalau ke arbitrase, arbitrase. Di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah juga begitu, ya. Di syarat ketentuan kontrak tender itu kita disuruh milih, ya, baik dari pemberi pekerjaan pelaksana penerima pekerjaan, dia milih aja pengadilan negeri. Nah, dibuat dia ada 4 pilihan: pengadilan negeri, arbitrase konstruksi. Nah, dibuat pilihan Pak. Jadi kita milih satu aja. Tak ada lagi orang memilih 2 sekarang. Dulu itu Pak, dulu. Karena pengalaman kami di praktek menjadi kekacauan. Jadi setelah diajukan arbitrase, habis itu diajukan ke pengadilan negeri. Tapi sekarang Mahkamah Agung sudah bilang kalau ke pengadilan arbitrase saja. Gak boleh lagi milih 2. Itu di pengadilan jasa dan barang pengadilan barang dan jasa pemerintah Pak sudah ketentuan. Tapi di awalnya di SKK itu mereka tetap harus memilih. Dibuat 4 atau 3, kita milih 1 Pak. Kan itu Pak. Jadi yang mau ditanyakan tadi mau Bapak jelaskan, namun mungkin bisa juga lebih dijelaskan. Ibaratnya kita bikin peradilan arbitrase ini, apakah memang harus di pusat atau memang bisa di provinsi gitu Pak? Kemudian hakimnya itu barangkali katakanlah arbiternya itu kan macam-macam seperti Bapak utarakan tadi, memang harus ganjil, tapi kan profesionalnya di bidang masing-masing. Nah, persyaratannya itu Pak, dan bagaimana pula dengan istilahnya, apakah seperti di Bapak utarakan itu sama keputusannya dengan keputusan ya Mahkamah Agung lah, dikatakan begitu Pak. Satu, yang kedua ya kalau kita melihat ya kadang-kadang mungkin di lembaga konsumen atau bagaimana nanti Pak, seperti diutarakan ada kawan-kawan itu yang punya katakanlah rumah sederhana tipe 36 itu, tapi kok naik apanya Pak, angsuran itu, padahal udah dibilangkan itu itu tetap mulai dari awal sampai habis angsurannya itu, tapi berubah sewaktu-waktu. Yeah. Nah itu apakah memang kebijaksanaan sepihak dari pihak bank tanpa bisa kita gugat atau bagaimana itu Pak? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Semua berdasarkan kesepakatan para pihak. Kalau salah satu pihak tidak bersepakat, maka tidak bisa berarbitrase. Windy Anggraini, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan hukum arbitrase ini dalam suatu sengketa bisnis, salah satunya misalnya saham. Nah, apakah
di dalam undang-undang arbitrase ini penyelesaian tentang saham ada penyitaan saham, Pak. Terus yang kedua, apabila ada salah satu pihak dari yang bersengketa ini tidak setuju dengan putusan, tadi kan bisa dilakukan pembatalan. Nah, bagaimana prosedur untuk melakukan pembatalan tersebut dan berapa lama jangka waktu proses pembatalan tersebut, Pak? Terima kasih. Ya kan banyak dia nanya kan. Gak apa-apa, kalau di sini nanya aja, karena nggak bayar ya Bram ya. Nanti kalau si Bram nanya di luar, udah dihitung harganya, bayar sekian Bram. Nah jadi tadi apa nih? Sita saham apa namanya? Apa coba dulu? Jadi gini, Pak. Kan dalam penyelesaian sengketa arbitrasi tadi ini misalnya kan di bisnis ini ada saham nih. Apakah itu ada diatur tentang kayak penyitaan sahamnya gitu? Oh gini. Oke. Jadi begini ya. Yang sudah lama juga ada tadi BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Itu udah lama juga. Itu adanya sudah lama. Nah, di bursa saham atau di bawah apa namanya itu? Apa lembaga saham nih, Pak Martinus ini? Jadi mereka sudah mengarah-arah ke sana juga. Nanti kalau ada kalian sengketa selesaikan sini ya. Sini. Nah, tapi kan kesepakatan para pihak. Jadi ada lembaga khusus mengenai sengketa pasar modal termasuk saham ya, itu ada BAPMI namanya. Nah, BAPMI Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia di bawah badan apa? Kalau komite berjangka Bapeti ya, badan pengelola saham itulah ya. Kemudian apakah saham bisa disita? Praktek kita bisa ya. Cuman saham ini kan benda bergerak. Nah, itu agak repot. Makanya pengalaman kami itu Pak saham itu tercatat di perusahaan. Jadi nanti kita minta yang disita itu yang dicatat bukunya kita sita. Pengadilan akan menyita dulu bukunya, buku saham itu disita. Nah, kemudian kadangkala pengadilan minta fisiknya. Saham itu kan ada yang berbentuk fisik, lembar saham. Misalnya kita punya saham di suatu perusahaan ya Pak, di perbankan ada 1000 lembar saham. Nah, itu kan harusnya fisik. Tapi di perusahaan-perusahaan yang tertutup itu nggak ada. Dia hanya dibuat di akte aja. Misalnya si Windy punya 1000 saham di PT ABC ya, nilai sahamnya 1 juta per lembar. Biasanya perusahaan tertutup Pak, itu nggak ada itu hanya tertulis saja di akte notarisnya. Lembarnya nggak ada. Kan dibawanya 1000 lembar saham dengan harga per lembarnya 1 juta lah satu lembar. Itu fisiknya nggak ada Pak, sehingga itu susah kita melakukan sita. Nah, kemudian kendalanya waktu menentukan nilai lembar per lembar saham itu nanti terkendalanya harga yang sekarang. Misalnya kan dulu kita beli 1 lembar 1 juta Pak, mungkin sekarang udah jadi 1,5, atau dia turun sahamnya jadi 500.000 lah. Nah itu nanti dinilai oleh appraisal. Jadi pengadilan nanti minta apa? Minta hasil penilaian penilai. Sekarang saham itu sudah berapa? Nah, jadi misalnya kita mau sita nih 100 lembar Pak ya, nanti harga dulu 1 juta per lembar, berarti 100 juta. Nah sekarang itu sudah jadi berapa? Jadi situ dia. Pengalaman kami, sahamnya pun kita cetak jadinya lembarnya.
karena fisiknya nggak ada. Kalau tertutup Pak. Tapi kalau perusahaan TBK, tahu TBK kan, terbuka di bursa sahamnya, itu sahamnya dicetak lembarnya. Ya. Misalnya kita mau beli 1000 saham, maka mereka cetak 1000 nanti. Ya. Tapi kalau yang tertutup perusahaan-perusahaan pribadi itu Pak, yang misal kita berdua buka perusahaan kan tertutup dia, nggak ada TBK-nya. Nah itu agak repot. Biasa di akte notarisnya aja. Pak Rashid punya 100 lembar, saya 100 lembar. Harganya 1 lembar 1 juta, saya berarti 100 juta modal kami. Ya. Nah, Pak Rashid nanti bermasalah nggak bayar hutang, saya gugat dia, saya sita sahamnya. Nah, yang penting semua proses itu melalui pengadilan, nggak boleh apa ya. Nah, jadi pengalaman kami itu repot kalau perusahaannya perusahaan tertutup yang tidak TBK. Nah, yang repotnya lagi kalau kita mau likuidasi, mau menjual. Nah, 1 juta itu Pak, itu nanti dihitung ulang, dihitung aset perusahaan dari apa semua. Kalau perusahaan kecil gampang Pak, misalnya dia punya kambing 10, tanah 1 hektar, gampang hitungnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang udah besar itu ada ini, ada asetnya, ada, wah itu capek kita. Dan yang bisa menghitung itu lembaga jasa penilai itu, itu nggak semua bisa. Ada izin khusus penilai, penaksir saham. Nah, beda dengan penaksir gedung. Nah, itu ada izin khusus di Medan karena apa, banyak perwakilan, kita nanti mereka hubungi ahlinya di Jakarta. Gitu ya. Jadi sitanya bisa, kita pernah sita saham, pernah kita jual melalui pengadilan.